Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dengan NIM 18060389 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi Angkatan 2018. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar menggunakan model Problem-Based Learning berbantuan aplikasi PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika pada siswa kelas 4. Langsung saja ke pemaparan yang pertama. Hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu pada abad ke-21, setiap orang harus memiliki berbagai kemampuan, terutama siswa dan pendidik. Adapun kemampuan yang harus dimiliki pada abad 21 menurut Syahputra tahun 2018 yaitu kemampuan komunikasi, keterampilan berpikir kritis, kemampuan dalam berkolaborasi, kemampuan dalam meningkatkan kreativitas, kemampuan dalam menggunakan teknologi yang semakin canggih, dan kemampuan dalam memahami pembelajaran. Nah, oleh sebab itu, pendidik diharapkan memiliki keterampilan agar dapat melatih siswa dalam berpikir kritis, meningkatkan kreativitas siswa, dan melatih siswa dalam meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi secara bijaksana. Pada abad ke-21, pemahaman konsep merupakan bagian dari learning and innovation skill karena pemahaman konsep memiliki tujuan untuk melatih siswa berpikir tingkat tinggi. Namun, pada saat ini, kemampuan pemahaman konsep matematika siswa masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru kelas 4, ditemukan bahwa kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 4 SD Negeri Cilame tahun ajaran 2020 sampai 2021 masih rendah, khususnya materi penyajian data dalam bentuk diagram batang. Melihat permasalahan yang muncul di atas, maka perlu adanya pemecahan masalah yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika yaitu dengan cara menggunakan bahan ajar menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi PowerPoint. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Proses pengembangan bahan ajar dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi PowerPoint. 2. Kelayakan bahan ajar dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi PowerPoint menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, respons siswa terhadap bahan ajar dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi PowerPoint. Dan yang keempat, pemahaman konsep matematika siswa setelah menggunakan bahan ajar dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi PowerPoint. Terdapat 5 tahap proses pembelajaran menggunakan model problem-based learning. Yang pertama, orientasi masalah. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan yaitu menyampaikan kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, dan memberikan stimulus respon. Yang kedua, pengorganisasian. Pada tahap ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan melakukan ice breaking. Yang ketiga, penyelidikan. Pada tahap ini, siswa mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diberikan oleh guru. Yang keempat, menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, siswa berbagi tugas dengan anggota kelompok lainnya dan menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Yang kelima, tahap evaluasi. Pada tahap ini, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terkait dengan pemecahan masalah yang telah dilakukan. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pengembangan atau biasa disebut research and development yang bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar berbasis PowerPoint dengan menggunakan sintaks atau langkah-langkah model problem-based learning. Menurut Zakaria tahun 2020, research and development merupakan suatu proses untuk menyempurnakan produk yang sudah ada atau mengembangkan produk baru. Subjek dan lokasi penelitian.
Lokasi penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Cilame, Kecamatan Ngamprak, Kabupaten Bandung Barat. Subjek penelitian. Untuk uji terbatas sebanyak 28 siswa kelas 4 dan uji luas sebanyak 40 siswa kelas 4. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada angket, wawancara, dan tes. Proses pengembangan bahan ajar. Pada gambar pertama merupakan wawancara dan pengisian angket validasi yang dilakukan oleh guru kelas 4. Pada gambar kedua, pembuatan bahan ajar dalam aplikasi PowerPoint. Dan pada gambar yang ketiga, penggunaan bahan ajar dan mengisi soal tes pemahaman. Kelayakan bahan ajar menurut ahli materi mendapatkan 82% dengan kriteria valid, dan ahli media 82% dengan kriteria valid, dan ahli praktisi sebesar 87% dengan kriteria sangat valid. Berikut ini merupakan respon siswa terhadap bahan ajar menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi PowerPoint. Baik pada uji coba terbatas ataupun uji coba lebih luas, respon siswa lebih dari 60%. Kemampuan pemahaman konsep matematika yang diperoleh pada uji coba terbatas, rata-rata nilai pretestnya yaitu 38,75, nilai posttestnya 69,14, dan uji coba lebih luas. Rata-rata nilai pretest mendapatkan 53 dan rata-rata nilai posttest mendapatkan nilai 83. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yaitu 1. Menghasilkan produk berupa bahan ajar menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi PowerPoint. 2. Berdasarkan hasil validasi ahli materi, ahli media, dan ahli praktisi, bahan ajar layak digunakan dalam pembelajaran. 3. Penggunaan bahan ajar pada kedua uji coba mendapatkan respon positif dari siswa. 4. Penggunaan bahan ajar dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.